Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhdina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala ta'ala aidan walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Andai kata tidak ada hidayah dari Allah, tentu kita tidak akan mendapatkan hidayah atau petunjuk. Salawat dan salam dimohon kepada Allah terlebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia, dalam waktu sangat terbatas ini kita beri judul persiapan menyambut tahun baru 1446 Hijriah. Hari ini kita sudah berada pada tanggal 21 Zulhijjah 1445 Hijriah. Insya Allah 9 hari lagi lebih kurang kita akan memasuki tahun baru 1446 Hijriah. Jadi berarti tinggal lagi 1 minggu lebih kurang. Selain daripada itu juga ada hal-hal yang perlu kita persiapkan mengenai tahun hijrah tersebut. Diawali dengan pengertian hijrah, mana hijrah, pentingnya hijrah, dan bagaimana hijrah masa sekarang. Itu antara lain kita kupas dalam waktu hanya lebih kurang 15 menit. Pertama kita awali ayat yang dibaca tadi. Pertama surat Al-Anfal ayat 30. Itu tentang latar belakang hijrah. Kenapa Nabi hijrah atau pindah dari Mekah ke Madinah? Nabi lahirkan di Mekah. Bahasa kita ini orang Mekah beliau ini. Bukan orang Madinah, tapi hijrah ke Madinah, meninggal di Madinah. Kenapa beliau itu hijrah? Ayat tadi menyatakan ada 3 sebab. Wa yazkuru bikal ladzina kafaru. Ingatlah ketika orang-orang kafir melakukan makar. Makar itu sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Itu kan perbuatan makar. Yang melanggar undang-undang, peraturan, itu disebut makar. Makar itu bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Mana tipu daya. Ketika orang kafir mengadakan makar atau tipu daya, pertama bentuknya ialah liyusbituka. Mereka hendak menangkap Nabi Muhammad. Dia ada tema rapat, diadakan rapat musyawarah dipimpin oleh Abu Jahal. Temanya ialah bagaimana menghilangkan ajaran Islam di tanah Mekah. Jadi mengerikan orang itu judulnya, bagaimana Islam supaya hilang hendaknya di tanah Arab ke seluruh dunia. Ajaran Muhammad ini berbahaya, itu jawabannya. Itu kenapa orang Muslim itu. Jadi diadakan tema rapat. Rapat dipimpin oleh Abu Jahal. Usul pertama liyusbituka, tangkap saja Muhammad itu, penjarakan, selesai persoalan. Kalau sudah masuk penjara Nabi Muhammad kan selagi dia berdakwah, Islam tidak akan berkembang lagi. Kelompok lain menjawab, kami tidak setuju kalau Muhammad dipenjarakan. Nanti pengikutnya akan datang ke penjara. Masa hari ini mereka akan demo nanti. Kita akan diserang nanti, pengikutnya kan banyak. Nah, usul ini tidak terima. Jangan itu dilakukan. Jangan ditangkap, jangan dipenjarakan. Masuk usul kedua, au yang tuluka, atau bunuh saja Muhammad itu, selesai persoalan. Ini pun tidak terima usul ini oleh pimpinan rapat Abu Jahal. Mungkin jemaah sudah tahu
Abu Jahal ini berani kakak dengan Abdullah dan Abi Talib. Sanaknya jaraknya, Pak Eteknya, Pak Nganya. Jadi kalau Muhammad dibunuh, saya tidak setuju. Kan pemilih kita, dia sanak kita, keluarga kita. Dia walaupun berbeda akidah, tapi sanak tahu dia boleh Pak. Sama ya Pak, berbeda aliran politik, tapi sanak Pak. Sama suku Melayu Pak. Walaupun arahnya berbeda, sama itu contohnya Pak. Suku ala kamunya percaya gola Pak. Jadi yang sanak tetap sanak. Akidah tidak sama ketika itu. Jangan dibunuh Muhammad. Saya setuju kata Abu Jahal. Masuk usul yang ketiga, au yukhrijuka, atau usir saja Muhammad itu dari Mekah ke Madinah. Pindahkan dia. Tetap hidup tapi tidak ke sini lagi. Pesawat tak ngacau oleh dia tu. Jadi tu ngacau orang yang lantai tidak setuju Islam pun. Beda pada sekarang. Usul yang ketiga ini diterima. Ini apa namanya latar belakang kenapa Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah. Berapa lama? 40 surat masuk 1445 9 hari lagi 1446 itu lamanya. Jemaah kan sudah ada yang dari umrah, ada yang sudah haji, sudah tahu sekali lah Mekah dan Madinah itu. Jadi kalau Mekah Masjidil Haram itu imamnya Nabi Ibrahim mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Masjid Madinah memangnya Nabi Muhammad itu mau kepada Masjid Nabawi. Baitul Maqdis ceritanya lain lagi. Itu maka sampai orang Israel sampai hari ini masih memusuhi orang Palestina karena sejarahnya panjang. Mulai dari Nabi Yakub, Nabi Yusuf, panjang sejarahnya. Jadi orang Yahudi mengatakan punya dia, Nasrani mengatakan punya dia, Islam apalagi Muhammad Israel dari Mekah ke Baitul Maqdis. Semoga dipertahankan sampai kini. Kita doakan saja supaya Palestina merdeka dan tidak diganggu lagi oleh orang Israel. Itu sedikit apa ya tambahan selain yang tadi. Hijrah itu apa artinya? Pindah dari satu tempat ke tempat lain. Seorang profesor di Mesir bernama Profesor Mahmud Saltun, jabatan beliau terakhir adalah rektor Azhar University Kairo, Mesir. Beliau membagi hijrah kepada dua macam. Pertama namanya hijratul badaniyah, jasadiyah, jasmaniyah. Apa maksudnya hijrah badan awak? Badan yang pindah, tubuh yang pindah dari satu daerah ke daerah lain. Contoh tadi dari Muhammad dan Mekah ke Madinah, badannya yang pindah. Di Indonesia ada juga hijrah-hijrah model itu, cuma namanya berbeda. Dari satu wilayah pindah ke wilayah lain. Dari Jawa pindah ke Sumatera Barat atau ke Dharmasraya. Hijrahnya namanya transmigrasi. Ada juga hijrah dari satu daerah ke daerah lain, dari orang kampung pindah ke kota, namanya urbanisasi. Yang mudah tahu tuh istilah itu ya. Banyak orang kini pindah ke Jakarta semacam itu namanya urbanisasi. Dari luar negeri pindah ke negara awak atau sebaliknya ke luar negeri awak, namanya apa? Imigrasi. Jadi kalau ada imigrasi dia bisa keluar, izin ada. Sudah tahu apalagi jemaah haji ya. Umrah haji sebelumnya ada syaratnya. Itu namanya hijrah badaniyah, badan yang pindah. Yang kedua hijratul qalbiyah, hati nurani. Diri kita, badan kita masih di tempat kita, masih di Kota Baru, masih di Dharmasraya, tapi hati awak lah pindah. Paham apa pindah maksudnya? Karena tidak betah melihat kemungkaran. Orang berjudi, orang mabuk, seenaknya saja, tergolong bebas, dilarang tidak bisa, malah melawan bahwa hijrah, tinggal ke tempat itu minimal itu. Itu muka hadisnya, afdalul muhajirin man hajara ma nahallahu anhu. Orang muhajirin yang paling tinggi nilainya ialah meninggalkan segala larangan Allah. Di saat orang melanggarnya kita tinggalkan. Ada yang bertanya bagaimana kalau seandainya kita menyiapkan di rumah, di warung kita, di kedai kita tidak ikut berjudi, cuma nyiapkan minum kopinya, di botolnya, kopi susunya, goreng pisangnya, bermain di kedai kita tidak ikut, itu namanya ikut juga. Yang bagus bagaimana kalau di tempat lain kita tinggalkan.
disebut sekarang dengan namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada perkembangan baru hijrah itu. Artis sekarang sudah banyak hijrah. Lah pakai jilbab yang ini itu pandai jilbab, pakai masjid, tak umrah olehnya, bawa kapalnya. Malah banyak kemarin yang berkorban, yang menjadi haji, yang umrah. Kalau benar dia itu namanya hijrah juga. Orang tadinya tidak sholat atau meninggalkan sholat karena sudah rajinnya, itu hijrah yang positif. Kalau tadinya dia mau berjudi, mau mabuk, sekarang tinggalkan semuanya, itu sudah hijrah. Malah teman-teman kita di Majelis Tabligh ada juga hijrah namanya 3 hari dari masjid ke masjid. Ada yang seminggu, ada yang 40 hari, ada yang sampai ke India, ke Pakistan. Hijrah juga namanya, pindah dalam rangka beribadah lillahi ta'ala. Di meninggalkan yang maksiat itu namanya hijrah. Dengan kata lain, dari akhlak yang mazmumah, itu bahasa Arab mazmumah, yang tercela, kepada akhlak yang mahmudah, yang terpuji. Itu namanya hijrah. Kita harapkan begitu. Bagaimana pula hijrah zaman sekarang ya dari perbuatan maksiat. Apalagi seperti yang sudah sampaikan oleh pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah sudah mengakui akibat WA, akibat HP, judi online, segala online sekarang tidak bisa dibendung itu. Karena dari luar negeri datang ke rumah kita, masuk ke dalam kamar kita. Kita yang seleksinya, kita yang selektifnya, kita filternya. Ada memang masuk sekarang tidak perlu keluar, tidak perlu ke jalan-jalan, di rumah cukup. Informasinya banyak. Hijrah dari itu tuh, itu hijrah yang paling tinggi nilainya. Jadi bukan pindah-pindah tempat, tidak seperti dulu lagi. Terakhir, seorang dosen Azhar University namanya Muhammad Rashid Ridha. Beliau mengatakan ada 3 syarat hijrah tadi. Ini penutup. Kalau ada 3 syarat ini wajib kita hijrah. Kalau tidak perlu. Pertama, kalau tidak aman menjalankan ibadah di tempat kita. Aman di Indonesia, tidak ada masalah. Menambah masjid, menambah musola, tidak perlu pakai izin, boleh saja ya. Asal ada tanah kawan yang biasa. Sampai sekolah banyak ini kok, pondok pesantren, SDIT, TK semacam. Seperti jamur banyaknya boleh, tidak ada yang melarang. Pemerintah malah mendukung, malah diberi bantuan. Tapi kalau ada satu saat nanti tidak boleh membuat lembaga pendidikan atau tidak boleh ke masjid seperti zaman Jepang, zaman Belanda, ketika itu wajib hijrah, pindah. Jadi orang Dharma saya tidak perlu pindah-pindah ke mana. Pergi kini banyak sawit ya, malah pindah, tidak perlu merantau. Tidak punya sawit mana, tapi kerja di sawit pergi banyak ya. Banyak melakukan panen yang perlu orang punya orang. Ya, ada yang per ton upahnya, ada yang per hari upahnya. Asal mau bekerja, alhamdulillah, nikmat tinggi di rumah saya ini. Sudah kami perhatikan di mana-mana. Kalau naik haji, tidak perlu menyimpan 1 tahun orang Dharma saya. Seminggu lebih saja naik haji. Tidak perlu 10 hektar, 20 hektar saja itu seminggu. 2 kali timbang selesai. Umrah. Kalau ada niat. Di segi ekonomi, insya Allah. Di segi yang tadi yang persoalan. Ingat masalah yang tadi. Miras, narkoba, judi. Orang membuat dosa itu kalau uangnya sudah ada. Harganya mahal itu ya. Jadi berarti jangan dikira orang miskin, orang kaya itu. Kalau orang besok tak bisanya mengawali itu, ekstasi, semacam itu. Itu sedikit ya, dengan nanti kemana arahnya hijrah kita kepada yang lebih baik. Kemudian juga terakhir tadi pertama tidak bebas beribadah, yang kedua tidak bebas melakukan dakwah Islam. Kalau ada ustaz dengan pidato harus melapor dulu, harus izin dulu, mana konsep segala macam. Di zaman Belanda, di zaman Jepang itu berlaku. Mungkin antara kita mungkin sebagian bapak-bapak masih hidup di zaman Jepang atau Belanda, sulit. Pidato di masa itu sulit. Izinnya mana, sulitnya mana. Mana sangat terus. Kemudian lebih bebas pula di Indonesia dari Mekah. Kalau di Mekah, katanya sebagai penutup, membuat masjid, membuat sekolah, menambahnya tidak sebebas di Indonesia. Izin dari Raja dulu. Awalnya tidak boleh itu mana. Karena waktu sudah berbunyi, menyambut tahun baru 1446 Hijriah dengan rasa optimis, tinggalkan yang negatif,
dan lakukan yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.